Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus putra-Mu sendiri yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, yang bahkan menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan dan minuman kami. Melalui perayaan Ekaristi, kami mengenang putra-Mu yang menyerahkan hidupnya, tubuh dan darahnya sebagai sumber kehidupan kami. Semoga kami dengan penuh syukur menyambutnya sebagai sumber dan puncak kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Kita membaca Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar atas mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu kita terima dengan penuh syukur setiap kali kita merayakan Ekaristi. Pada hari ini di seluruh dunia banyak anak yang sudah dipersiapkan untuk menerima komuni pertama pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini. Oleh sebab itu, kepada anak-anak saya ucapkan selamat kepada kalian semua dengan menerima komuni suci. Anak-anak mengalami
kemajuan di dalam iman bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita sambut melalui komuni suci. Saat kita menerima komuni suci, kita menyambut tubuh Kristus. Meskipun tidak dalam bentuk dua rupa, saat kita menyambut tubuh Kristus, tentu bukan sekadar tubuhnya saja yang kita terima, tetapi yang disebut Kristus totus tuus, Yesus seutuhnya sepenuhnya, maka tercakup juga di dalam tubuh Kristus itu darahnya yang menyelamatkan kita. Tentu syukur kepada Allah bila ada kesempatan-kesempatan kita bisa menyambut tubuh dan darah Kristus dalam dua rupa. Tetapi kalaupun kita menerima dalam satu rupa, di dalam satu rupa tubuh Kristus, komuni suci itu tercakup juga darahnya yang mulia, yang seutuhnya kita sambut sebagai tubuh Kristus, santapan rohani yang menyelamatkan. Bukan hanya santapan yang berdaya guna secara rohani, tetapi banyak pengalaman menunjukkan menyambut tubuh Kristus dalam iman yang sungguh-sungguh memberi daya keselamatan hidup kita, bahkan secara fisik sakit penyakit kita pun dapat disembuhkannya. Inilah keistimewaan kita setiap kali kita menyambut tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam Injil kita berjumpa dengan Yesus sendiri yang bersabda dengan menyerahkan dagingnya dan darahnya sebagai makanan dan minuman kita. Itulah yang kita sambut setiap kali kita merayakan Ekaristi Suci sebagai sakramen yang dianugerahkan kepada kita. Gereja Katolik secara istimewa mengimani sabda ini dan menghayatinya di dalam Ekaristi sebagai sakramen. Bukan sekadar perjamuan, tapi kita menerima sakramen Ekaristi, tanda dan sarana keselamatan. Roti dan anggur yang dikonsakrir dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh diubah secara transubstansiatio menjadi tubuh dan darah Kristus. Wujudnya memang roti dan anggur, rasanya memang roti dan anggur, tetapi substansinya sudah diubah oleh daya kuasa Roh Kudus seturut dengan sabda Yesus sendiri yang mengatakan dalam perjamuan malam terakhir saat mengambil roti, Yesus bersabda, "Inilah tubuhku." Yesus tidak mengatakan inilah lambang tubuhku, tetapi secara langsung Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Inilah tubuhku, makanlah." Sabda ini setara dengan yang tadi kita dengarkan dari Injil Yohanes, "Barang siapa makan dagingku, dia menerima roti hidup yang turun dari surga." Yesus tidak bersabda, "Dagingku adalah lambang roti hidup." Sekali lagi, inilah keunikan gereja Katolik kita, menerima Ekaristi sebagai sakramen, tanda dan sarana keselamatan bagi kita. Gereja Katolik menyebutnya sebagai sakramen yang utama. Dengan menyambut tubuh dan darahnya, kita beroleh hidup abadi.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur kita merayakan hari raya ini, hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan dengan penuh syukur pula kita menyambut tubuh dan darah Kristus yang kita sambut di dalam komuni suci dengan penuh sukacita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.